Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel Jeffrey K. Baiklah, seperti biasa kita akan membahas tentang episode update Ultimate Arc yang berjudul Lautan di Daerah Bukit. Jadi judul di Ultimate Official resmi itu berjudul Laut di Punggung Bukit ya. Tapi mungkin lebih tepatnya judul tersebut adalah Lautan di Balik Bukit gitu. Mungkin lebih tepatnya seperti itu. Oke. Jadi untuk episode kali ini bakalan berfokus ke ketua mereka, yaitu si ketua ban. Di sini mereka mendapatkan suatu kasus yang harus mereka investigasi, ya dimana ada salah satu tempat yang dengan kejadian yang begitu aneh, seolah-olah merupakan fenomena secara alamiah dari alam, yang dimana di daerah tersebut itu tiba-tiba terjadi sebuah danau yang begitu besar, dan ditambah lagi dengan danau tersebut itu merasakan layaknya seperti air laut gitu. Maka dari itu Timescape pun segera menyelidiki tentang fenomena yang terjadi barusan. Kemudian di balik investigasi mereka juga bertemu dengan Profesor Makino, ya dimana mereka juga sempat melihat beliau di TV tentang begitu kenalnya beliau dalam meneliti beberapa fenomena alam, termasuk fenomena di lautan. Karena beliau juga suka lautan, jadi beliau tersebut pun menyelidiki di tempat itu juga sebagai penelitiannya. Dan secara tidak disangka bahwa bertemu dengan ketua ban itu merupakan muridnya si Profesor Makino, dan secara tidak sadar juga dari semua anggotanya menyadari tidak sadar atau segala macam. Pokoknya pas mereka berjumpa itu mereka baru tahu kalau si ketua ban merupakan muridnya si Profesor Makino, atau mungkin dengan kata lain merupakan dosennya di masa kuliahnya. Apalagi di sini juga tercantum Easter egg untuk para Super Sentai mengenai dinosaur atau saurus atau dinosaur. Mungkin lebih lebih sering mengucapinnya dinosaurus ya. Oke, jadi dengan kedatangan beliau tersebutlah mereka pun meminta kerjasama dengan Profesor Makino, dan beliau pun dengan senang hati untuk membantu Timescape. Ya, itu pun juga atas keinginan beliau sendiri untuk membantunya. Lalu setelah beberapa jam kemudian mereka tidak mendapatkan petunjuk bahwa kejadian fenomena aneh itu yang merupakan kaitan antara monster, yang dimana di tengah jalan buntu mereka, ya meskipun sempat dihentikan ya atasan anggota Timescape, namun ketua ban tetap menjalankan investigasi tersebut dengan tekad yang ingin melindungi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan di situ melihat terkesannya ketua ban itu membuat Profesor Makino pun merasa kagum akan perilaku ketua ban yang cukup dewasa untuk melindungi orang-orang yang ada di sekitarnya sebagai rasa tanggung jawabnya. Dan dengan rasa semangat itu pun anggota lainnya pun mengikuti jalannya ketua ban untuk mengetahui lebih lanjut sebelum masa evakuasinya itu selesai. Kemudian di keesokan paginya, di sini ketua ban pun dijumpai oleh beliau yang bernama Profesor Makino, yang dimana Profesor Makino atau bisa kita panggil Pak dosennya itu saling berbagi kisahnya tentang masa lalunya hingga membuat ketua ban menjadi dirinya sekarang itu, dengan membawa salah satu fosil yang sempat diragukan oleh Profesor Makino, yang pada akhirnya membuat ia sesali sampai saat itu juga. Ya, mau
mau gimana lagi karena sudah terlanjur apa ya, tapi yang pasti masa lalu biarlah masa lalu, tapi karena membuat ketua BAN jadi dirinya sekarang pun mencoba untuk lebih baik lagi agar bisa menjadi seperti Profesor Makino, mungkin seperti istilahnya gitu. Dengan saling berbagi kisah tersebut dengan membawa salah satu fosil yang memiliki kandungan garam yang ada di bagian benda yang dibawa beliau tersebut, membuat mereka jadi saling berbagi kisah tentang masa di universitas yang pernah mereka alami pada saat itu. Kemudian di waktu sahabat, disinilah dengan petunjuk yang didapatkan secara tidak terduga oleh si Ishido, melihat dia menambahkan sedikit garam di bagian telur matangnya itu, membuat Profesor bersama ketua BAN jadi menemukan sebuah petunjuk yang dimana setelah mereka meneliti tentang yang dimaksud itu, di sini mereka mendapatkan sebuah petunjuk garam yang merupakan sodium klorida. Ya, di sini pun gue juga mendapatkan beberapa analisa tentang sodium klorida. Namun di sini gue jumpanya tentang natrium klorida ya, atau mungkin sebutan lainnya dari sodium klorida. Oke, tapi lebih mengarahkan satu inti poin saja, yaitu natrium klorida atau sodium klorida merupakan salah satu benda yang merupakan garam dapur atau halir. Nah, dengan sebutan lainnya adalah senyawa kimia dengan rumus molekul NaCl yang mewakili pembandingan 1:1 ion natrium dan klorida dengan massa molar masing-masing 22,99 dan 35,45 gram per mol. 100 gram NaCl mengandung 39,34 gram Na dan 66 gram Ci. Oke, jadi tentang garam yang mereka analisa pun menemukan sebuah petunjuk bahwa di balik fenomena terjadinya danau yang besar itu bukan suatu fenomena alam, melainkan suatu monster yang muncul di daerah danau tersebut. Dengan kata lain, danau yang terjadi karena perbuatan salah satu monster yang bisa membuat sebuah garam yang menghasilkan air tersebut menjadi seolah-olah air laut gitu. Dan pada akhirnya mereka pun segera menuju ke lokasi tersebut untuk meneliti lebih lanjut sebelum masa evakuasinya habis. Oke, lanjut dalam investigasi mereka. Di sini mereka pun meminta Yu untuk memonitor ke dalam air yang lebih dalam, yang dimana garam tersebut merupakan garam yang terkuat rasanya. Lalu setelah dia menemukan titik celahnya untuk masuk ke dalamnya lagi, disitulah begitu kuat kandungan garam sebanyak 35% tersebut. Lalu disitulah monster itu muncul, yang pada akhirnya monster itu bangun dari tidurnya. Dan monster tersebut yang bernama Lifigira tersebut yang merupakan monster di balik terjadinya pembuatan danau yang menjadi danau berasa air laut itu. Oke, tanpa langsung pakai lama, di sini pun si Yuma berubah menjadi arch ya, secara anti mainstream ya, jarang digunain, maksudnya karena sebelumnya ada salah satu human form yang dimana dia berubahnya ke dalam air, termasuk ya Heisei juga sih. Begitu juga dengan Reiwa. Di sini Yuma berubah di dalam air untuk berubah menjadi Arch untuk menyamakan ketua BAN bersama Profesor Makino yang sempat
dalam bahaya karena ancaman Levi Jira. Ya, dengan kandungan garam pun membuat Ike jadi susah untuk menghadapi Levi Jira dalam jarak dekat. Dan dengan kesulitan itu pun membuat Ike jadi cepat kehabisan energinya. Dan dengan imajinasinya pun si Ike menciptakan sebuah bukan alat sih, tapi seperti cahaya ultra stresnya dalam bentuk kipas angin di langit-langit itu, yang seperti biasanya yang dimiliki oleh sekolah atau rumah atau segala macam itu, yang sering digunakan oleh orang-orang gitu. Dan dengan menggunakan kosen kipas angin tersebut membawakan garam yang sempat menutup pandangannya Ike. Di situ pun Levi Jira berhasil ditemukan. Dengan pohon pun dia pun menyumbat sebuah lubangnya Levi Jira itu untuk dia tidak bisa mengeluarkan garam di bagian tersebut. Kalau tidak salah itu merupakan bagian hidungnya ya. Yang pada akhirnya dengan solusi yang diselesaikan oleh Ike dengan imajinasinya, pada akhirnya Levi Jira berhasil dikalahkan dengan Ike finalize. Dalam gini kasus pun telah berhasil mereka selesaikan dan Ike telah berhasil mengalahkan monster itu. Kembali ke TeamScape, yang dimana si Yuma sampai kedinginan ya. Yang menjadikan pertanyaan, kenapa coba Yuma harus repot-repot berubah di dalam air, sedangkan si Levi Jira itu sudah muncul di permukaan. Nah, itu agak aneh sih, tapi ini lebih menjadikan referensi ke sel Ultraman Jack ya, karena pada saat itu juga Ultraman Jack pernah berubah menjadi Ultraman Jack di dalam air. Sampai Yuma harus kedinginan ya, itu agak aneh sih, agak absurd banget. Dan cerita pada episode kali ini berakhir dengan pembahasan Ketua Ban dan Profesor Makino itu masih berlanjut ya, yang memperlihatkan mereka jadi lebih erat satu sama lain antara ikatan murid dan juga dosen. Oke, mantap. Untuk episode 5 ini agak cukup menarik ya. Ya, meskipun ceritanya cukup sederhana, tetap aja episodenya yang semakin menarik. Kalau teman-teman semuanya gimana menurut tentang episode kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ini. Oke, dan selanjutnya akan jadi cerita fokus untuk si Ishido sepertinya ya, atau antara si Yuna, karena mungkin berkaitan dengan penginapan di Akebono nantinya, yang merupakan episode berikutnya itu menjadi episode yang akan kita nantikan, apalagi dengan Ike memakai armor Solis Armor yang disertakan Ike Ice Sword untuk menghadapi monster yang sempat muncul di episode pertama sih. Jadi kemungkinan monsternya gak cuma satu jenis satu aja ya, tapi beragam monster yang masih ada beberapa yang belum dikalahkan oleh si Ike. Layaknya si alien Barossa ya. Jadi sejauh ini sekitar 9.996 yang masih belum dikalahkan oleh Ultraman lainnya gitu. Ya, istilahnya sih seperti gitu ya. Pokoknya kita akan nantikan tentang episode berikutnya. Apakah bisa seseru dari episode ini? Nantikan aja untuk pembahasan berikutnya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih. Semoga seperti bisa jawab to like, comment, dan share video. Serta jangan lupa subscribe di channel youtube.com/jfdk. Apa yang beliau bukan ada kesalahan dan kekurangan, serta apa yang gue ucapin kepada teman-teman semua itu terputus-putus, mohon selesai. Karena gue bukan maknya sendah, dan yang seperti itu hanya seperti cerita Allah. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa next video.